Problem hari ini adalah kegagalan penguasa untuk mensejahterakan rakyatnya, untuk mengamankan rakyatnya, untuk memberikan subsidi kepada rakyatnya. Jadi seolah-olah ini ingin dikambing hitamkan masyarakat. Seolah-olah kalau ada subsidi ini membebani rakyat. Kalau ada nanti beras murah dikatakan membebani APBN. Nanti kalau ada bensin murah dikatakan membebani APBN. Tetapi kalau membuat proyek-proyek yang nantinya menguntungkan para oligarki, mereka katakan ini adalah pembangunan untuk mensejahterakan rakyat. Ini pembohongan atau pembohongan? Ini pembohongan atau pembohongan? Oleh karena itu, pembohongan ini tentu tidak bisa kita biarkan. Tentu tidak bisa kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allah masih memberikan kita kesempatan berdiri tegap, berdiri tegar, berdiri berani, serta menyampaikan pandangan kita demi Indonesia yang barokah dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Takbir. Sebelumnya ada pernyataan yang sangat menggelitik, dan juga pernyataan ini salah satu standar yang juga kita bisa ambil. Memang ada persoalan yang sangat serius akan IKN ini. Sebelumnya ada yang namanya Menteri PPN, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional. Menteri apa tadi? PPN, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional. Jadi dia ini yang merencanakan. Tapi di salah satu acara Menteri Manuarfa ini Suharso Manuarfa ini menyampaikan dia ternyata tidak tahu ada konsensi tambang di lokasi. Aneh atau aneh? Aneh atau aneh? Ada yang tingkat Menteri Pembangunan, Perencanaan Pembangunan Nasional tidak tahu ada konsensi tambang di lokasi IKN. Aneh atau aneh? Luar biasa. Kalau menteri saja tidak tahu, apalagi yang lain kan? Begitu logikanya. Jadi yang seperti ini kita diamkan? Jadi yang seperti ini kita diamkan? Tentu tidak, gitu loh. Sehingga turunannya apa? Turunannya masalah. Kalau kita runtun dari pembuatan undang-undang sendiri, ini bim salabim. Ini bim salabim abrakadabra. Sudahlah tertutup, tinjauan lokasinya itu bermasalah semuanya. Oleh karena itu, kita harus sampaikan, kita harus protes apapun yang disampaikan oleh mereka terkait ini, termasuk hal-hal yang tentunya membodohi rakyat. Kita lawan atau kita biarkan? Kita lawan atau biarkan? Oleh karena itu, tentu proyek IKN menguntungkan oligarki. Betul atau betul? Kalau menguntungkan masyarakat, di mananya yang diuntungkan? Buktinya apa? Untuk menyampaikan pandangan saja, pendapat saja, Bang Edi Mulyadi selaku wartawan saja ditangkap. Apalagi masyarakat yang tidak punya komunitas seperti itu, yang tidak punya jaringan seperti itu. Apakah kita biarkan atau kita lawan? Kita biarkan atau kita lawan? Lanjut. Setelah itu, memang kita tidak aneh dengan rejim yang ada hari ini. Suara-suara dibungkam, bukan hanya dibungkam, kalau bisa dipenjarakan. Inilah yang kita sebut stop kriminalisasi terhadap aktivis. Stop kriminalisasi terhadap ulama. Stop kriminalisasi atas kebenaran-kebenaran yang disampaikan oleh masyarakat. Betul atau betul? Oleh karena itu, kita ini ingin digiring. Sebenarnya, kalau dari beberapa persidangan, kita ini sedari awal ingin konsep itu ingin digiring. Seolah-olah ini hanya sebatas pernyataan jin buang anak, gitu ya. Padahal kita semua tahulah, kita sudah sering dengar dari Bang Agung, kita juga sampai tadi dari Bang Ahmad, ustadz-ustadz yang lain juga sampaikan.
Yang namanya jin buang anak, ini kata kiasan saja gitu loh. Dari SD kita sudah belajar ini. Tapi dipersoalkan hari ini. Aneh atau aneh Bapak Ibu semua? Aneh. Oleh karena itu, kami ingin sampaikan juga di forum ini. Tidak ada yang salah terhadap apa yang dinyatakan oleh Bang Edi Mulyadi. Bang Edi Mulyadi ini menyampaikan kebenaran. Ketika menyampaikan kebenaran dikriminalisasi seperti ini, wajib kita lawan. Wajib kita lawan. Jadi anehnya lagi memang pemerintah hari ini, rejim hari ini memang berupaya untuk menakut-nakuti rakyatnya. Seperti tadi saja, padahal kita itu sudah memberikan pemberitahuan kepada aparat. Tetapi apa yang terjadi? Tetap saja ditanya dengan alasan kami tidak dapat. Nah, kami masyarakat hanya menyampaikan. Kalau kepolisian itu tidak saling koordinasi, itu bukan salah rakyat gitu loh. Nah, skema ini yang tidak boleh gitu. Skema ini tidak boleh. Kami melakukan hak dan kewajiban kami, tetapi juga jangan disalahkan hak dan kewajiban kami. Oleh karena itu, di forum hari ini sebenarnya rembetan ini semua saling terkait. Sehingga begitu pun ini diupayakan, masih berani rakyat untuk menyuarakan tetap istiqomah, takbir. Oleh karena itu dibuatlah yang namanya RKUHP, Rancangan Kitab Undang Hukum Acara Pidana, yang mana isinya itu tidak boleh, katanya ya, tidak boleh menghina kekuasaan yang sah, tidak boleh menghina pemimpinan yang sah. Lah, ini yang menghina siapa? Kita hanya mengkritik, cuman ini pasal karet. Kalau misalkan mengkritik dikatakan penghinaan, pelecehan, ini kan semuanya bisa kena. Jangankan Bang Edi Mulyadi, saya, kita semua masyarakat, kecuali geng-geng mereka, kita tolak atau tolak? Kita tolak atau tolak? Dan yang paling penting juga harus kita sampaikan, bahwasanya problem di negeri ini kan bukan problem perpindahan ibu kota. Ibu kota dari Jakarta pindah ke Kalimantan, bukan itu. Problem hari ini adalah kegagalan penguasa untuk mensejahterakan rakyatnya, untuk mengamankan rakyatnya, untuk memberikan subsidi kepada rakyatnya. Jadi seolah-olah ini ingin dikambing hitamkan masyarakat. Seolah-olah kalau ada subsidi ini membebani rakyat. Kalau ada nanti beras murah dikatakan membebani APBN. Nanti kalau ada bensin murah dikatakan membebani APBN. Tetapi kalau membuat proyek-proyek yang nantinya menguntungkan para oligarki, mereka katakan ini adalah pembangunan untuk mensejahterakan rakyat. Ini pembohongan atau pembohongan? Ini pembohongan atau pembohongan? Oleh karena itu, pembohongan ini tentu tidak bisa kita biarkan. Tentu tidak bisa kita diamkan. Tentu harus kita lawan. Takbir. Takbir. Dan ini juga mengkonfirmasi kepada kita semua, siapapun yang berani, siapapun yang melawan, mereka berupaya untuk membungkam. Apakah kita mengikuti keinginan mereka? Apakah kita tetap lawan? Apakah kita takut atau tetap berani? Apakah kita istiqomah atau mundur ke belakang? Insya Allah, apa yang mereka lakukan sebenarnya mengkonfirmasi juga bentuk kegagalan mereka, bentuk frustasinya mereka. Karena apa? Karena program-program yang mereka jalankan itu senantiasa itu tidak untuk kepentingan rakyat. Jadi kalau ada yang menyuarakan sebenarnya begini, tembakan dari ditangkapnya atau ditahannya, ditersangkakannya, didakwanya Bang Edi Mulyadi ini sebenarnya bukan hanya sebatas Bang Edi, tetapi ini tembakannya yang lain itu adalah untuk menyatakan kepada masyarakat, nih loh, siapa yang berani kritik kami, siapa yang berani menolak perpindahan ibu kota negara baru, itu kami akan lakukan seperti apa yang kami lakukan kepada Bang Edi Mulyadi. Pesannya seperti itu. Kita biarkan atau kita lawan? Kita bela Bang Edi atau kita bela? Kita minta dibebaskan Bang Edi, bebaskan. Bebaskan. Dan juga secara fakta di persidangan, banyak yang sangat aneh dan sangat ganjil seperti itu. Bagaimana mungkin ada
yang namanya saksi, ada yang namanya pelapor. Pernyataan mereka itu tidak sama antara satu dengan yang lain. Ini juga menjadi fakta. Tetapi apapun ceritanya, kami menghimbau kepada hakim atas dasar proses persidangan ini, kita menduga kuat memang ada by design yang sangat besar untuk memaksakan Bang Edi Mulyadi ditetapkan sebagai orang yang bersalah. Kita lawan atau kita lawan? Kita lawan atau kita lawan? Dan begini logikanya, ini bukan hanya persoalan Kalimantan. Karena yang namanya perpindahan ibu kota negara ini memakai uang APBN. Uang APBN ini bukan hanya diambil dari pajak Kalimantan, tapi juga dari pajak di Pulau Jawa, di Pulau Sulawesi, di Pulau Papua, di Pulau Sumatera, dan pulau-pulau yang lain. Sehingga penolakan-penolakannya pun dilakukan di berbagai daerah. Betul atau betul? Betul atau betul? Karena dampaknya adalah hari ini banyak orang yang di PHK. Betul atau betul? Hari ini banyak orang yang tidak bisa beli beras. Betul atau betul? Hari ini banyak orang yang tidak bisa membeli minyak goreng. Betul atau betul? Tapi yang dijadikan sekarang yang namanya proyek itu perpindahan ibu kota. Ini sangat menyakiti masyarakat. Betul atau betul? Sebenarnya ini adalah buah dari ketidakbecusan lah kita bilang ya. Kalau bahasa lapangan itu ketidakbecusan rejim hari ini untuk membuat program-program yang menghasilkan kesejahteraan bagi masyarakatnya. Oleh karena itu dibuatlah kebijakan-kebijakan, diputuskan di tengah-tengah malam, di saat masyarakatnya ini tertidur lelap, yang ketika bangun semua masyarakatnya pusing seperti itu. Kita lihat tiba-tiba yang namanya minyak gitu ya naik langka. Baru-baru ini beberapa hari yang lalu jenis bahan bakar Pertamax Dex itu dinaikkan luar biasa sekali gitu loh. Nah, ini targetnya Pertalite ini juga akan dinaikkan dengan cara buat My Pertamina, sistem yang lain segala macam. Ini aneh bin ajaib gitu. Jadi seolah-olah biar dianggap penguasa hari ini, pemerintah hari ini seolah-olah seperti bekerja untuk rakyat. Padahal memang bekerja untuk rakyat, tapi untuk terus mengkhianati amanah yang diberikan oleh rakyat kepada penguasa. Lawan atau lawan? Lawan atau lawan? Dan yang terakhir, kami ingin sampaikan, mestinya di dalam persidangan ini yang ditujukan oleh Bang Edi kan sebenarnya niatnya sangat baik. Niatnya sangat baik. Ada program yang tidak menyentuh kepentingan rakyat dalam perpindahan ini. Dan kepentingan itu hanya kepentingan oligarki. Dan beliau dalam program itu juga menyampaikan ada konsensi lahan di sana, termasuk Pak Luhut Binsar Panjaitan juga memegang di sana. Jadi harusnya secara hukum Pak Luhut Binsar Panjaitan mesti dipanggil dalam persidangan. Sepakat atau sepakat? Begitu juga Pak Hasim juga yang memiliki di sana juga mesti dihadirkan. Betul atau betul? Baru ada lagi yang lain-lain. Reja juga dipanggil. Betul atau betul? Jadi semuanya yang dipanggil disebutkan di dalam yang disampaikan oleh Bang Edi mesti dihadirkan agar ada konfrontasi pembuktian di sana. Lalu bagaimana kita menyebutkan seseorang itu bersalah atau tidak, tetapi orang yang disebutkan tadi di antara tidak dihadirkan? Ini nggak fair. Lalu nanti putusannya dikatakan demi keadilan, demi hukum, memutuskan bersalah. Ini kan aneh. Inilah yang kami sebutkan dari awal, di tengah, dan di akhir. Ada upaya-upaya yang sangat dipaksakan secara hukum dan politik. Dan mengapa kami lebih mengatakan ini sidang pembuktian bukan lebih ke arah hukum, tetapi mengarah kepada politik. Yang namanya politik, ini adil atau tidak? Namanya kalau dia bicara hukum, dia mestinya adil. Tapi kalau dia sudah bermuara kepada kepentingan politik dan politik oligarki, pasti tidak akan mendapatkan keputusan yang adil. Pasti
tidak adil. Betul atau betul? Betul atau betul? Betul atau betul? Oleh karena itu, kami ingin pertegas kepada rejim yang ada hari ini. Kami akan terus menyuarakan bebaskan Bang Edi Mulyadi. Karena Bang Edi Mulyadi adalah orang yang mencintai negeri ini, yang menyayangi negeri ini, dan menginginkan negeri ini barokah. Tidak dilakukannya pengkhianatan oleh penguasa di negeri ini. Oleh karena itu, kami teriakan, bebaskan Bang Edi Mulyadi. Takbir. Bebaskan. 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 Bebaskan Bang Edi Mulyadi karena beliau adalah seorang pahlawan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.